warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu dengan Pak Ferdinand Inggun Johana. Iya, Pak. Nah, iya. Pak Ferdinand sudah ada masuk di sini. Terima kasih. Pak Ferdinand insya Allah akan diuji oleh Bapak Dr. Adnan. Dan saya sebagai penguji kedua. Siap. Kegiatan kita ini akan berlangsung selama sekitar 50 menit. Nah, jadi namanya uji komprehensif. Saya kira Pak Ferdinand sudah paham betul. Untuk itu, saya mengajak Pak Ferdinand untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini sudah melalui tahap uji komprehensif. Tapi ujian ini betul-betul ingin melihat kesiapan Bapak untuk melaksanakan kegiatan PPL. Tuh. Kalau Bapak lulus, insya Allah bisa lanjut. Tapi kalau tidak lulus, masih ada remedial. Oke. Yang saya hormati Bapak Penguji 1, yang berbahagia hari ini Pak Ferdinand. Nah, mekanisme yang kita pakai di sini adalah Bapak lebih awal di pertemuan ini memperkenalkan diri, sudah berapa lama mengajar, latar belakang bidang studi, apakah Bapak sudah PNS, dan selanjutnya Pak Nan mohon izin, apakah kita beri kesempatan sekitar 5 menit untuk menampilkan diri sebagai seorang guru sesuai dengan perangkat pembelajaran yang diunggah di LMS. Ya, saya kira itu penting sekali itu. Oh iya, oke. Makasih Bapak Nan. Jadi Bapak harus menampilkan diri untuk mengajarkan materi yang paling disenangi, yang paling diandalkan. Untuk kami lihat penampilannya Bapak. Ya, kami tidak mengharuskan bahwa harus mulai dari kegiatan pendahuluan kegiatan ini, tapi yang mana hal yang sangat menarik bagi Bapak untuk tampilkan di depan Bapak penguji. Nah, untuk itu, untuk mempersingkat waktu ini karena sudah jam 8.12 menit, mari kita persilahkan. Mohon izin Pak Adnan, kita persilahkan Pak Ferdinand untuk memperkenalkan diri dan selanjutnya. Ya. Terima kasih Pak. Jazakallah khair. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, perkenalkan, nama saya Ferdinand Inggun Johana, panggilannya Inggun. Ya, namanya memang agak-agak timur-timur, ya karena waktu itu Bapak senang katanya ada nama orang luar negeri Ferdinand, dinamain Ferdinand jadinya Pak. Nah, tapi alhamdulillah dari lahir kakek nenek juga Muslim semua, alhamdulillah. Cuma nama saya aja yang sedikit aneh. Ya. Terus ya kalau Johana itu Pak singkatan dari saya pernah hadapi ini Pak Limpin, baru tahu bahwa yang bersangkutan Muslim. Iya. Saya salah tadi. Iya Pak, makanya jadi beberapa kali yang baru kenal itu dipikir mualaf Pak. Iya. Oh, saya pikir begitu Pak. Iya Pak. Sedangkan kalau Johana ini sebenarnya singkatan dari orang tua asuh Pak, Jubaidin dan Rohana. Oh, gitu. Ya, jadi bukan kadang di tuh Johannes dikirain gitu Pak. Itu pikiran saya tadi Pak. Ya, saya alhamdulillah lulus 2015 di Universitas Mataram NTB. Saya jurusan pendidikan fisika. Kemudian setelah lulus itu akhir 2015, pertengahan 2016 mulai mengajar. Nah, mengajar saya ini Pak mulailah dari melepas jaket jurusan saya Pak. Jadi saya mengajar SD itu 4 tahun.
ya, SD, IT, Imam Bukhari, ya, swasta. Jadi di sana saya benar-benar coba belajar lagi karena selama kuliah nggak tahu cara ngajar anak SD, sehingga ilmu IPA saya juga sedikit demi sedikit ya ada yang terlupa, Pak. Nah, kemudian 2 tahun terakhir ini alhamdulillah saya lulus PNS, Pak. Jadi 2 tahun terakhir inilah saya mulai membaca kembali di materi-materi IPA. Nah, sehingga semua RA saya ini saya usahakan itu berbau fisika karena saya khawatir ketika biologi saya ini masih belum saya dalami, kemudian ditambah lagi ada HOTS, ada model-model lagi, cukup banyak, nanti saya khawatir kesulitan, sehingga saya memutuskan ini yang fisika, Pak. Jadi 2 tahun ini luar biasa berat, makanya alhamdulillah diberi kesempatan untuk belajar di UNM, sehingga model-model pembelajaran itu ya kalau sekolah swasta kan, Pak, banyak programnya, banyak kegiatan, sehingga aktivitas utama guru dalam kelas itu sedikit nggak fokus, terutama terkait model pembelajaran seperti itu, Pak. Jadi saya senang sekali belajar memperbaiki cara saya mengajar dalam kelas ini, Pak. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Izinkan saya untuk coba mempresentasikan materi yang saya rasa lebih saya kuasai daripada materi lain, Pak. Izin share screen. Mungkin di sini saya langsung di kegiatan inti. Di sini saya pakai PDF, Pak, karena kendala kemarin pas peer teaching itu saya coba tampilkan online di Canva itu tersendat-sendat. Jadi saya ekspor PDF agar kegiatan kali ini lebih lancar untuk next slide-nya, Pak. Oke, anak-anak, ya hari ini kita ada bacaan ini ya, ada cerita. Kalian coba perhatikan, simak, baca pelan-pelan, jangan sampai terlalu mengganggu temennya ya. Baca pelan-pelan, cermati baik-baik. Ready? Go! Ya, pada suatu hari Pak Sulaiman di rumahnya memiliki daya listrik. Ya, daya listrik rumahnya meterannya itu 900 volt ampere atau 900 watt. Nah, di rumah Pak Sulaiman itu karena hidup dengan beberapa anaknya, seorang istri dan seorang pembantu, jadi banyak alat elektroniknya. Ya, ada 2 kipas angin, ada wifi, ada mesin cuci, lampu, dan lain sebagainya. Di sini juga ada daya masing-masing alat. Tiba-tiba ketika malam hari, kipas anginnya dinyalakan oleh anak-anaknya sambil menonton televisi. Kemudian istrinya, tebak istrinya ngapain? Nah, iya benar, istrinya itu dia mencuci baju. Kalau mencuci baju, apalagi yang berhubungan yang nyala di sini? Iya, mesin cuci dan pompa air atau sanyo. Kemudian pembantunya itu lagi menyetrika dan sudah menanak nasi. Kemudian semua lampunya juga dinyalakan. Gara-gara itu lampunya meterannya jeglek. Wah, jadi pusing kok mati lampu. Tadinya terang, sekarang mati semua. Kemudian Pak Sulaiman mengecek. Pak Sulaiman lari keluar rumah, kemudian menengok ke kiri dan ke kanan. Wah, ini lampu kita aja yang mati. Kenapa ya? Nah, sedangkan tetangga ini semuanya nyala. Iya, jadi Pak Sulaiman bingung ya. Iya, ini Pak Sulaiman saking kagetnya ini kepalanya sampai manjang ya. Luar biasa. Oke, anak-anak, kita sudah baca ceritanya. Sekarang kalian punya misi pertama. Misinya apa? Buat pertanyaan. Yang sudah diajarin sama Bu Guru Ros kan, cara membuat pertanyaan. Ada kata tanya beberapa, nah kalian coba buat. Nah, coba. Yuda.
Iya, apa saja yang menyebabkan listrik meterannya jeglek. Ya, kalau apa sebabnya itu bisa kita ubah ya. Kalimat tanya ini mirip seperti kata tanya yang mana? Iya, mengapa ya? Mengapa meteran gimana? Iya, mengapa meteran di rumah Pak Sulaiman jeglek? Oke, satu lagi. Apa? Bagaimana? Yang mana kira-kira yang bisa bagus membuat pertanyaan ini? Iya, gimana? Oke ya, bagaimana caranya agar meteran di rumah Pak Sulaiman tidak jeglek? Oke, kita sudah memiliki dua pertanyaan. Kita simpan dulu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi kira-kira nih ya, dari cerita, terus dari pertanyaan teman-temannya tadi, apa kira-kira masalah yang dapat kita selesaikan hari ini? Ayo, kita punya misi sekarang. Apa kira-kira ya? Iya, karena tadi ceritanya itu kan jeglek. Jadi kita ada apa? Masalah. Masalahnya ini Pak Sulaiman mau nyalain alat elektronik, tapi jangan sampai meterannya jeglek. Ya, itu masalah ya. Kita punya misi membantu Pak Sulaiman bagaimana agar meterannya tidak jeglek. Oke, nah kita sudah tahu nih masalah apa yang kita selesaikan. Kita harus selesaikan bersama-sama. Ya, ada waktunya kita itu kerja sendiri-sendiri, ada waktunya kita kerja bersama-sama. Nah, sekarang saatnya kita kerja bersama-sama. Oke, kita bersedia. Ya, Pak, bersedia apa, Pak? Pak Guru sudah bagikan kelompok, kelompoknya kelompok kecil, sekitar 4 orang, satu kelompok. Pak Guru ketika tekan slide berikutnya ada nama-nama kalian. Tugasnya perhatikan, kemudian berkumpul dengan teman kelompoknya dalam waktu 10 detik. Ready? Go! 10, 9, 8, 7, 6, hati-hati. 4, 3, 2, 1. Oke ya. Oke, sudah. Nah, rapikan. Hati-hati. Tuh, jatuh tuh. Pungut buku temennya. Hati-hati ya. Oke, sekarang tugasnya rapikan alat tulisnya, rapikan mejanya, atur sebagaimana mestinya biar kalian belajarnya nyaman ya. Oke, sekarang kita punya misi. Sekarang Pak Guru minta tolong setiap ketua kelompoknya, ayo maju. Ya, ini ambil. Pak Guru sudah bagikan handout-nya. Ada handout dan LKPD. Kalian ambil masing-masing. Ya, oke. Nah, sekarang tugas kalian berikutnya, kalian berbagi tugas. Ya, tadi kita misinya sudah ada. Sekarang kita ada agen-agen tertentu. Ya, kalian bagi tugas. Ya, tugasnya bagaimana? Kalian sekarang punya apa sekarang di meja? Iya, punya LKPD. Punya apa lagi? Handout. Apa lagi? Buku paket. Good job. Kita punya 3 item. Sekarang bagi tugas. Ya, sesuai dengan keahlian kalian. Boleh. Ya, atau mungkin mau coba yang bukan ahlinya boleh. Apa aja? Coba, apa kira-kira tugasnya dari 3 item ini? Iya, ada yang menulis. Ya, ada apa lagi? Ada yang, nah ini ada cerita itu. Nah, di sana ada yang bagian apa ya, mencermati cerita juga. Di garis bawahi bagian-bagian yang penting. Di garis bawahi bagian yang penting. Untuk apa? Ya, nanti kita baca petunjuknya ya. Ada juga yang mencari informasi di buku paket. Iya. Ada Oke, juga, Pak Ferdinand. Halo, Pak Ferdinand. ya Pak. Siap untuk pembelajarannya dulu. Kita lihat sudah berjalan. Oke. Ya Pak, izin stop Pak. Ya. Oke, silakan akhiri menutup pembelajaran. Gimana Pak? Ditutup pembelajarannya, kan sudah Oke, siap. berapi-api mengajar. Oke, alhamdulillah anak-anak. Jadi itu kegiatan kita hari ini
Ya, jadi bagaimana perasaannya? Iya, ternyata kita bisa membantu Pak Sulaiman ya. Itu yang pertama. Jadi kita membantu itu orang. Membantu apa? Ya kita mengatur daya penggunaan daya listrik di rumah Pak Sulaiman. Ya, bagaimana rasanya kalau kita belajarnya menggunakan masalah seperti ini? Pak Guru nggak banyak ngasih sesuatu ya. Yang ngerjain itu kalian. Seru ya? Iya, jadi kalian harus kerja. Kalian nggak boleh percaya guru ini harus ngasih semua yang kalian butuhkan. Tidak. Ya kalian bisa mencari sendiri. Kerjasama dengan teman ya. Seru. Insya Allah besok lagi kita akan coba belajar seperti ini. Ya. Mungkin hari ini hanya ini yang Pak Guru bisa sampaikan. Ketua kelas minta tolong untuk pimpin teman-temannya berdoa ya. Oke, terima kasih Ketua kelas. Oh ya, Pak Guru lupa. Besok kita akan belajar cara menghemat listrik ya. Nah, caranya bagaimana? Oke, kita tunggu pertemuan berikutnya. Oke, sekian Pak Guru pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa dipungut sampahnya itu. Ya, sekian Pak. Oke, terima kasih Pak Ferdinand. Nah, kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Pengisi 1. Dipersilahkan Pak Adnan. Unmute Pak, izin Pak. Pak Adnan, izin unmute Pak. Mahmud, mic-nya Pak. Oke, terima kasih Pak Alimin ya. Ini Pak Alimin sebetulnya kalau saya ketemu itu agak risih juga menurut saya panggil Bapak. Kenapa? Karena yang saya sering lakukan panggil kakak. Iya, enggak apa-apa. Yang mana enak itu saja. Oke, Ganda. Iya. Baik, Pak Ferdinand, Bapak tadi sudah melakukan sebuah aksi pembelajaran, ya. Nah, oke. Dari cuplikan yang Anda tampilkan tadi, bisa Anda sampaikan model pembelajaran yang Anda gunakan? Izin yang saya terapkan itu Pak di rancangannya model PBL Pak. Oke. Nah, model PBL. Nah, pada kegiatan pertama tadi, menurut Anda, apakah itu kegiatan awal, inti, atau penutup? Waktu bercerita. Kegiatan inti Pak. Oke. Bisa diberikan alasannya kenapa berkata bahwa itu kegiatan inti? Kegiatan inti karena dalam sintak pertama itu mengorientasikan peserta didik pada masalah. Jadi sebenarnya bisa menggunakan tulisan siswa baca. Oke, jadi jangan dipanjang, sesuai pertanyaan. Ya. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan sintak? Sintak itu langkah-langkah yang harus kita penuhi Pak selama pembelajaran. Ya, mulai dari mana? Mulai bisa dari pendahuluan sampai penutup. Oke. Atau bisa juga ada di kegiatan inti saja Pak. Nah, jangan bolak-balik. Saya tanya dulu, apa yang dimaksud sintaks pembelajaran di model itu? Oh ya, sintak. Sintak itu sistematisnya Pak, urutannya yang harus kita lalui. Ya, coba didefinisikan, karena harus berbasis konsep orang. Apa itu sintaks pembelajaran? Coba dijawab. Sintak Ya. pembelajaran, jadi langkah-langkah yang harus guru terapkan dari awal sampai akhir. Oke, ya. Jadi dari awal sampai Akhir. Apa sintaks awalnya PBL? Orientasi peserta didik pada masalah. Oke. Ya. Nah, sekarang struktur pembelajaran universal itu ada 3 tahapan. Bisa sebutkan? Mohon izin Pak, gimana Pak? Ya, struktur pembelajaran secara universal.
Jadi Eh, pembelajaran dimanapun itu pasti bagiannya itu. ada pertama pendahuluan, yang Ya kedua kegiatan pendahuluan. inti, dan yang ketiga penutup. Ya pendahuluan itu biasa diistilahkan kegiatan apa? Kegiatan apersepsi, Kegiatan awal ya. ya kegiatan awal. Pendahuluan itu kegiatan awal ya. Ya Pak, Nah, nah sintaks pertamanya PBL tadi apa? orientasi peserta didik pada masalah. Ya, terus kenapa Bapak tempatkan di kegiatan inti? eh, Kegiatan inti karena di sini ada dua seperti motivasi apa persepsi. Kalau di kegiatan awal itu dia pertanyaan Halo, ringan. halo. Iya Pak, Pembelajaran itu tiga bagiannya. iya Pak. Kegiatan apa tadi? Kegiatan Kegiatan, awal, kegiatan oke. inti, dan penutup. Nah, kalau sintas apa tadi? Sintak tahapan model pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Nah, apa modelnya? Apa awalnya sintas PBL? Orientasi peserta didik pada masalah. Kenapa disimpan di bagian tengah? Kenapa Anda simpan di kegiatan inti? Kegiatan itu bagian tengah, ya. Ya Pak. Nah, itu maaf saja dari sisi pedagogi itu keliru, ya. Itu keliru itu sebetulnya. Kalau yang begitu karena ya harusnya di kegiatan pendahuluan itu mencakup apa penyampaian motivasi, persepsi dan pemberian acuan. Nah, pola persepsi beragam macamnya, mulai dari menyampaikan ini, menggali pengetahuan siswa, sampai termasuk itu orientasi masalah, stimulus ya, perumusan apa namanya masalah pada inquiry, pertanyaan proyek pada PBL itu semua kan apa alias daripada persepsi ya yang dikembangkan para ini. Oke, jadi itu penting untuk dicermati ya. Kan tadi sudah konsepnya sudah cocok. Ya, tetapi Anda mengambil keputusan berbeda dari konsep. Makanya konsep tadi itu yang dipegang apa itu sintas, apa itu struktur pembelajaran. Ya, di situ kita mengadaptasi. Ya, nah, jadi itu dari perception theory ya. Oke, Pak Ferdinand. Ya, oh, bagi saya apa yang Anda tampilkan tadi itu di orientasi menarik. Ya, itu menarik. Nah, hanya yang saya mau gali di sini dari apa yang Anda tampilkan di bagian mana Anda menerapkan feedback. Ini maaf Kak Alimin, saya lompat di pertanyaan terakhir. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pokoknya jalani Penerapan saja. feedback. Iya, Ya, kita jalani saja, berproses keluar sendiri itu. Apa? itu bagus tadi tuh Pak Ferdinand. Nah, tapi artinya Bapak menerapkan feedback di bagian mana tadi itu? Di bagian eh, meteran jelek itu Pak. Ya, Di kegiatan sekitar cerita meteran jelek itu Pak. oke. Ya, kalau begitu saya mau begini. Itu feedback itu sebetulnya kan ada tiga elemen yang digabungkan ya. Teknologi, pedagogi, konten knowledge. Ya, Ya Pak. ketiga itu yang digabungkan itu dalam pembelajaran. Sekarang saya mau coba bisa bisa memberikan uraian di tampilan tadi ya yang Bapak lakukan hal yang terkait dengan teknologi and content knowledge. Teknologi dan konten pengetahuannya. Oke. Ya, kalau yang bagian teknologinya itu Pak, karena di sini menggunakan PowerPoint, ya interaktif, ya, seperti itu. Kemudian yang konten knowledge-nya eh, di bagian pengenalan alat-alat listrik, seperti apa namanya daya alat tadi itu Pak, dan daya yang terpasang di rumah. Oke, jadi itu konten knowledge ya. Iya Pak. Dan menurut Anda itu sudah sesuai.
Insya Allah sesuai, Pak. Ya, oke. Baik. Nah, sekarang teknologi pedagoginya Teknologi pedagogi, Anda bisa Anda uraikan? eh, yang teknologi sama pedagogik apa pedagogik aja, Pak? Izin. Ya, Yang teknologi pedagogik, ya teknologinya kan tadi sudah ada ya, ya. PowerPoint. Nah, sekarang pedagoginya seperti apa tadi? Yang pedagogik lebih ke cara saya, Pak. Cara saya memainkan teknologi ini, Pak. Jadi dibuat interaktif, jangan sampai guru yang hanya menjelaskan saja. Ya, seperti apa yang Bapak lakukan tadi? Saya tanya jawab, Pak. Hanya jawab. Ya, apakah hanya tanya jawab? Eh, Diapakan tadi PowerPoint itu? Ya, Bapak tadi kan membelajarkan siswanya menggunakan PowerPoint. ya, Pak. Bagaimana Pak, cara Bapak tadi menggunakan PowerPoint itu? Eh, apa ya? Sambil sambil membaca dengan siswa, Enggak, yang Bapak lakukan tadi. bercerita, Enggak, ada yang lebih jelas tadi. Apa yang Bapak lakukan dengan PowerPoint itu? memanfaatkannya sebagai sarana. Ya, apa? Lebih sulit pertanyaan dasar Diapakan tadi, tadi Pak, ya. PowerPoint itu? Ya, diapakan? Ditampilkan Bagaimana cara Anda menampilkannya? menggunakan layar proyektor LCD, Pak. Ya, apa nama umumnya itu kalau menampilkan PPT? Oke, nah itu namanya Anda mempresentasikan. Iya, yes. Ya, Siap-siap, Pak. nah, jadi sekarang pertanyaannya, teknologinya PowerPoint, apakah sudah cocok PowerPoint itu dipresentasikan? Eh, sudah, Pak. Oke, disertai dengan tanya jawab, apa sudah cocok? Sudah, Pak. Oke, nah itu artinya kalau begitu berarti teknologi dan pedagoginya sudah bagus. Sekarang, apakah langkah-langkah pedagoginya Bapak itu sudah sesuai dengan konten knowledge-nya? Jadi pedagogical and content knowledge. And content knowledge. Menurut saya Apakah sudah, sudah Pak. sesuai? Sudah, Pak. Apa argumennya? Gimana, Pak? Apakah langkah-langkah pembelajaran dengan PowerPoint tadi itu sudah sesuai dengan konten yang Bapak ajarkan? Ya, menurut saya sudah, Pak. Insya Allah sudah. Argumennya? Karena yang pertama melihat kondisi siswa, jadi menampilkan poin-poin, kemudian tanya jawab, dan runtutannya Ya, itu juga. pedagoginya. Ini sekarang yang kita lihat hubungan antara pedagogi, langkah-langkah pembelajaran dengan konten. Apa sudah sesuai? Sudah, Pak. Ya, apa argumennya? Ya, karena saya rasa apa yang diterapkan ini. Jangan dirasakan, Pak. Dan dipikirkan. Astagfirullah. Nah, Pedagogi. coba tadi yang Bapak sampaikan di pengetahuan itu apa? Pengetahuan dayanya, Pak, daya alat listrik dan daya Oke. Juga efek. pengetahuan alat listrik. Ya, Kemudian besaran berapa watt ya. ya. Nah, kalau kita menilik dari sisi pengetahuan itu sebetulnya dia masuk pada wilayah pengetahuan apa? Pengetahuan faktual. Faktual. Oke. Nah, kalau pengetahuan faktual itu paling bagusnya diapain dalam pembelajaran? Ya. Kalau pengetahuan faktual itu, fakta-fakta itu bagusnya kalau diajarkan itu diapakan? Ya.
Kontekstual, Pak. Ya, betul kontekstual. Ya bagusnya dipresentasikan, ditunjukkan. Kan fakta, fakta itu konkret, bisa diamati kan? Ya, jadi artinya ditunjukkan. Salah satu cara menunjukkannya adalah mempresentasikan, ya kan? Ya, nah jadi itu artinya Pak Ferdinand di mata saya sudah menerapkan TPEC dengan baik, ya. Ya, Nah, cuma tetapi kan Bapak harus ini tahu ya, bahwa ya, benar-benar. pada sisi ini saya menerapkannya, ya. Ya, ya, Pak, siap-siap. Oke, Justru lebih baik. sulit ketika ditanya yang mudah, Pak, ya. Ya kan itu yang harus dilihat keterkaitannya, ya. Siap-siap, Pak. Keterkaitannya itu TPEC itu. Kan pengetahuan itu banyak, ada pengetahuan fakta, konsep, prosedural, dan metakognisi, ya kan? Nah, dan masing-masing ada kekhasannya, ada cirinya, ya. Oke, Pak Ferdinand. Nah, sekarang saya mau melihat di aspek masalah. Nah, Pak Ferdinand, Ya, Pak. eh, kemarin Bapak sudah diminta untuk mengidentifikasi masalah. Ya. Nah, bisa disampaikan masalah apa saja yang berhasil Bapak identifikasi di sekolahnya? Iya, mohon izin. Masalah yang pertama karena di sana memang apa ya, sekolah satu atap, jadi satu atapnya di Dompu ini Pak luar biasa. Karena selama 4 tahun 5 tahun saya mengajar, enggak, 1 tahun terakhir ya. Di sana itu sejak awal berdirinya 2010 itu kepala sekolahnya sama SD. Jadi kepala sekolah SD yang berbantu, yang dibantukan di SMP. Sehingga Oke. Jadi pertanyaannya singkat. Apa masalah yang berhasil diidentifikasi? yang pertama siswa kurang termotivasi untuk kehadirannya. Nah, cuma itu kemarin nggak diangkat. Yang diangkat ada 4 ini. Yang pertama mereka motivasi belajarnya Oke. rendah. Kemudian yang kedua keaktifan siswa di sini masih belum nampak, masih rendah. Keaktifan mengikuti pembelajaran. Kemudian yang ketiga keterampilan siswa dalam apa ya, kemampuan hotsnya itu masih rendah, masih minim. Kemudian yang keempat pemanfaatan teknologi di pembelajaran yang masih belum optimal, Pak. Oke. Masih bisa saya teruskan kali Kak Anda? Teruskan, Dek. Ya, makasih. Oke, Pak Ferdinand, Bapak salah satu masalah yang diidentifikasi adalah motivasi. Oke, nah, Iya, Pak. tentu menetapkan motivasi rendah itu sebagai satu masalah, tentu ada gejala yang Bapak amati di sekolah, ya. Iya, Pak. Kan tidak mungkin langsung, oh ini masalahnya. Tapi ada gejala yang dia mati. Bisa sampaikan apa gejala yang Bapak amati terkait dengan masalah yang identifikasi masalah yang Bapak dapatkan? Siap. Yang pertama itu nampak dari sebelum masuk kelas, Pak. Jadi kalau sudah bunyi bel dibunyikan dan ada mikrofon, padahal hanya 3 rombel. Jadi sempit sekolahnya, anak-anak itu apa ya, lama dia jalan ke kelas itu, Pak. Bahkan sudah dipanggil guru pun mereka enggak langsung datang gitu, Pak. Kemudian setelah masuk di kelas juga, ketika guru menyampaikan pembelajaran mulai dari membuka pelajaran, itu ya kelihatan sekali mereka sebagian tidak memperhatikan, ya ada ngobrol bahkan sambil makan, Pak, ada snack yang dibawa gitu. Jadi itu nampak sekali, Pak, dari awal. Oke. Nah, jadi artinya dari dua gejala yang Bapak kemukakan itu, ya. Nah, bunyi bel, ya, dia masuk, ada yang tidak, ya. Iya, Pak. Nah, pada saat mengajar, ya begitu lagi, ya. Iya, Pak. Tidak fokus, ya. Nah, baik. Nah, dari gejala itu sebetulnya secara teori kita lihat dari sisi motivasi,
Ya, elemen mana dari motivasi itu yang bisa dijadikan indikator bahwa motivasinya rendah? Minat mereka mengikuti pelajaran, Pak. Oke, minat. Elemen motivasinya minat. Kalau minat dan motivasi itu sejajar, ya, selevel. Bunyi bel tidak masuk. Mengajar, mengikuti pelajaran tidak fokus. Nah, jadi artinya elemen motivasional yang Anda jadikan indikator untuk, oh, motivasinya rendah apa kira-kira? Mereka apa ya? eh, Ini ada di nggak modulnya senang, kali Pak. ini. Apa? Mereka nggak senang belajar, Pak. Nah, Tidak menunjukkan antusias mereka eh, di mengikuti pembelajaran, Pak. ya. Oke, tidak salah ya. Tetapi kalau kita menjawab basisnya konsep, yaitu adalah elemen motivasional yang terkait dengan attention, perhatian. Ya, jadi dipanggil tidak peduli, diajar tidak fokus, artinya tidak perhatian. Nah, kalau tidak perhatian artinya itu satu elemen yang bisa apa? Satu indikator bahwa motivasinya rendah. Ya, dan itu ada di modul pedagogi Kalimin. Ya, nah, itu kan ada di modul pedagogi. Ya saya tahu itu karena kebetulan saya juga memeriksa sebagian dari apa namanya kerjaan mandirinya Iya, sama ya, siswa ya. mandiri. Iya, Nah, jadi itu belajar mandirinya. yang perlu diperhatikan ya ininya. Oke, Pak Ferdinand, Ya, Pak. bagaimana cara Anda mengidentifikasi masalah tersebut? Eh, yang pertama tentu melalui observasi saya sendiri, saya mengamati langsung. Kemudian saya juga menanyakan ke guru-guru lain, Pak. Jadi ternyata masalah yang dialami itu di beberapa mata pelajaran sama. Kemudian eh, menanyakan juga ke kepala sekolah. Kemudian di pengawas sekolah juga, karena pengawasnya selama saya 2 tahun di sekolah ini, itu pengawasnya tidak berubah. Ya, artinya masih Oke, beliau. ya, oke. Nah, sekarang salah satu caranya Anda mengidentifikasi masalah adalah dengan observasi ya. Iya, Pak. Oke, saya mau tanya, yang dimaksud observasi itu apa, Pak? Eh, saya mengamati indikator-indikator apa yang Enggak, yang saya tanyakan konsepnya. Yang Bapak sudah melakukan observasi ya. iya, Pak. Nah, yang saya mau tanya sekarang, observasi itu apa? Observasi itu saya melihat langsung ke lapangan, Pak. Oke, yakin? Yakin, Pak. Ya, itu yang kamu lakukan. Tapi yang saya tanyakan, konsepnya. Apa itu observasi? Pengamatan. Ya, nama lainnya itu alias. Observasi sama dengan pengamatan. Nah, tapi apa itu pengamatan? Pada saat Pak Ferdinand melakukan wawancara dengan guru kepala sekolah, apakah di situ Bapak melakukan observasi eh, atau melakukan wawancara? Hah? Wawancara, Pak. Bukan observasi. Ya, bukan, Pak. Oke, makanya ini yang perlu diluruskan. Apa itu observasi? Observasi itu saya melihat langsung ke lapangan terkait kondisi anak-anak. Ya, apakah observasi itu hanya melibatkan indera mata? Tidak, Pak. Dari hasil belajar juga bisa, Pak. Enggak, indera. Indra. Apakah hanya mata terlibat dalam observasi itu? Telinga juga, Pak. Telinga juga.
Nah, telinga itu Bapak gunakan waktu wawancara dengan guru. Iya Pak. Jadi wawancara guru itu apa ada kegiatan observasi berlangsung di situ? Ya, ada enggak kegiatan observasi waktu kamu melakukan wawancara? Nah, ini kan kita mencoba berbincang basis konsep ya. Iya Nah, Pak. jadi sekali-kali keluar sedikit dari ini. Iya Pak. Seru Pak. Apakah pada saat Sulit. Bapak ya, Seru Pak. Tapi banyak nggak bisa jawab saya ini, Pak. ya jadi ingat ya, oke. Jadi saya katakan observasi itu adalah mencandra suatu objek yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan panca indera. Yaitu mencandra ya. Nah, jadi waktu wawancara sebetulnya ya ada juga kegiatan observasi. Walaupun tekniknya kita berkata itu lebih tepatnya teknik wawancara. Tapi pada saat terjadi wawancara ada kegiatan observasi. Ya, kenapa? Karena kita harus mendengar apa jawaban-jawaban daripada observer, ya, apa orang yang diobservasi, apa yang diwawancarai. Ya, kalau tidak didengarkan dengan baik, susah kan? Ya, Anda kehilangan data. Ya, kalau Anda makanya itu penting sekali. Bahkan satu syarat sekarang untuk wawancara bawa alat rekam, ya harus direkam itu. Ya, ya kenapa? Karena kemampuan kita menangkap hasil pengamatan yang berbasis audio itu, ya itu lebih rendah dibandingkan kalau melihat. Ya, nah, makanya perlu ada ini direkam itu supaya ini kami mencatat. Oke, tadi ada juga tipik ya, apa ada juga hostnya ya. Iya Pak. Ya, jadi salah satu masalah juga host ya. Nah, apa gejalanya bahwa siswanya Bapak itu masih rendah pada kemampuan berpikir tingkat tinggi? Karena mereka apa ya masih kesulitan menjawab pertanyaan pancingan ya seperti yang saya tampilkan tadi juga itu Pak. Mereka masih kurang aktif untuk menjawab Pak. Jadi masih duduk diam, hanya siap mendengarkan saja dan mencatat saja. Oke, saya arahkan lebih bagus. Ciri daripada pertanyaan host itu apa sih? Cirinya Ciri pertanyaan host. ada di kisaran C4, C5, C6 yang bagian prosedural, konseptual, dan metakognitif, Pak. Oke, jadi cirinya, nah salah satunya level berpikirnya ada pada C4, C5, C6 ya. C4 itu apa? C4 itu menganalisis, Pak. Kalau C5, Mengevaluasi, ya, C6 mencipta. mencipta. Nah, selain ketiga hal tersebut, adakah karakteristik lain daripada hoax itu? Adakah tinjauan lain selain basisnya taksonomi Bloom? Anderson, Pak, dan Cutwall. Ya, Bagian afektif juga ada, Pak, dan psikomotor. Anda jangan ini kita di kognitif saja. Ya, Nah, selain itu kan tadi C4, C9, C6 itu kan basisnya taksonomi Bloom ya. Sekarang di luar keempat itu ada enggak alternatif lain yang menunjukkan bahwa seseorang itu berpikir tingkat tinggi? dia mampu mengerjakan sendiri, Pak, menyelesaikan sendiri tugasnya tanpa banyak diberikan oleh guru, Pak. Itu mencipta namanya itu, masih taksonomi Bloom itu. Ya. Oke. Nah, sekarang bisa enggak menunjukkan satu hal yang terkait dengan ini?
keterampilan berpikir tingkat tinggi. Satu saja contohnya. Jadi mereka bisa dari hasil pengamatan, misalnya dari pembelajaran saya tadi Pak, mereka membuat tabel. Jadi mereka mencari bagian-bagian penting dalam teks daya listrik itu, kemudian mereka menyusun tabel mana yang menjadi judul-judul kolomnya dan mengisi angka sesuai urutan teks itu, Pak. Oke, ya. Nah, kalau tadi di bagian orientasi masalah Bapak, di bagian mana Bapak menggantar anak, mengkondisikan anak untuk berpikir tingkat tinggi? Jadi guru tidak langsung memberikan masalah, jadi hanya cerita. Ya kita membawa masalah, tapi mereka yang menemukan sendiri masalah apa. Oke. Saya kira saya cukup kali, Win. Tapi masih unmute Kak. Lebih banyak pengetahuan dari Pak Ferdinand ini. Tadi Bapak Adnan, Pak Ferdinand sudah menanyakan Bapak mengawali identifikasi masalah di. Ya, Pak. Nah, identifikasi masalah apa gunanya kita mengidentifikasi masalah? Mereka mengidentifikasi masalah. Bapak yang mengidentifikasi, bukan mereka yang di kegiatan ini dalam pendalaman materi mengidentifikasi masalah. Apa gunanya Bapak melakukan itu? Biar saya tahu apa yang harus saya perbaiki, Pak. Ya, apa yang harus diperbaiki? Apa langkahnya untuk memperbaiki masalah itu? Apa selanjutnya setelah mengidentifikasi masalah? Nah, tentu kita lakukan. Saya coba mencari solusi-solusi jurnal-jurnal, karena banyak juga yang mengalami masalah yang serupa, Pak, dari judul jurnal-jurnal yang saya temukan. Hendak di ini dulu, dieksplorasi penyebabnya dulu. Iya, Pak. Maaf, Pak. Kan, Bapak eksplorasi penyebab masalah dulu. Eksplorasinya melalui kajian literatur. Iya, Pak. Iya, melalui wawancara. Pertanyaan saya, mengapa kita harus melalui literatur? Kenapa kita harus baca literatur lagi? Untuk apa itu? Karena biar kita tahu konsepnya, Pak. Jadi ada dasar kita dalam melakukan sesuatu, Pak. Iya. Kita itu ada dasarnya ilmiah. Mengapa? Karena kita peroleh dari hasil membaca literatur. Apa penelitian orang? Apa yang terdapat di dalam jurnal? Apa yang ada di dalam buku? Bukan hanya hayalan, jadi fakta semua. Sehingga Bapak wawancara juga keempat narasumber ya. Iya, Pak. Kemudian selanjutnya Bapak menentukan penyebab masalahnya kan? Iya, Pak. Ya, kemudian apa lagi setelah Anda menentukan itu? Apa yang menyebabkan masalah ini muncul? Terkait dengan pertanyaan tadi. Kalau sudah menentukan, sudah ditentukan ini, penyebab masalah ini adalah ini, apa yang kita lakukan lagi? Kita coba mencari solusi, Pak. Ya, apa yang Bapak lakukan di situ? Kurang lebih sama terkait masalah. Saya mewawancarai narasumber lagi, kemudian mencari tentang apanya itu yang diwawancara. Kalau ini kan yang diwawancara adalah penyebab masalahnya. Ya. Sekarang untuk menentukan solusi tentang apa yang Anda tanya, Bapak tanyakan waktu kalau misalnya mencari literatur, apa yang Bapak cari? Terkait alternatif solusi yang bisa saya pilih nanti, Pak. Ya, tentu yang terkait dengan bagaimana menyelesaikan ini. Ada beberapa indikator tadi, ya ciri-ciri yang masalah ini, maka Bapak
mencari bagaimana menyelesaikan solusinya. Tentu untuk menyelesaikan solusi harus tahu akar masalahnya, Pak. Iya, Pak. Betul? Iya, betul. Mengapa akar masalah di ini? Mengapa kita harus melihat akar masalahnya dulu? Ada penyebab masalah, tapi untuk menentukan penyebab masalah itu harus diawali dengan mengkaji akar masalahnya. Mana Biar Pak Fadli? biar tidak salah kita memilih solusi, Pak. Jadi jangan sampai solusi yang dipilih nanti nggak tepat sama Iya. akarnya, Pak. Oke, itu penting ya. Iya, Pak. Nah, inilah selanjutnya Bapak menentukan aksi untuk menyelesaikan masalah di situ, masalah pembelajaran tentu. Iya, Pak. Yang tidak terkait dengan masalah-masalah pembelajaran itu tidak bisa kita selesaikan. Contoh masalah pembelajaran yang Bapak temukan misalnya dalam identifikasi tidak bisa Bapak selesaikan yang mana? Yang tidak bisa diselesaikan, contohnya kehadiran siswa, Pak. Kenapa tidak bisa diselesaikan? Karena kehadiran siswa ini, Pak, di kami masih musim tanam, musim panen jagung itu anak-anak Tidak masih bisa. bekerja, ya. Jadi Oke, sulit. oke, membantu orang tuanya ya. Iya, Pak. Oke, saya lanjutkan. Di rencana aksi, Bapak menganalisis kurikulum nih. Iya, Pak. Mengapa itu? Untuk Mengapa melihat kita harus? melihat karena sebelumnya kita sudah mencari alternatif solusi model pembelajaran contohnya. Jadi untuk menerapkan model ini juga harus cari karakter materi yang tepat, Pak. Yang tepat yang mana? Misalnya dalam listrik statis itu saya kesulitan untuk menerapkan PBL di pertemuan pertama karena memang siswa lebih cenderung Oke Pak. Oke. Saya sudah tahu arahnya. Pak Ferdinand menentukan materi itu bukan semuanya guru. Harus berdasarkan Ibu Bapak membaca kurikulum, mereview kurikulum. Kan berdasarkan ini PPL-nya nanti. Iya, Pak. Ya. KD apa yang berjalan pada saat PPL? Iya, benar, Pak. Itu kan dianalisis kurikulum. Iya, Pak. Bapak melihat itu KD apa yang berjalan pada waktu Anda PPL diperoleh dari mana, Pak Ferdinand? Dari Wakase kurikulum, Pak. Apanya Wakase kurikulum? Ada juga kami download, Pak. Jadi kalau kita selalu tanya Wakase kurikulum, kasihan Wakaseknya itu. Ya kan? Kita kan punya apa itu? Ada program tahunan, program semester. Ya, itu yang Bapak lihat. Jangan bingung kita sendiri. Itu KDA ada di situ, bisa Anda baca. Jadi pas materi ini, pas itu yang Bapak ajarkan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang sangat merisaukan. Ya, ada sesuatu yang aku risaukan ini, Pak. Apa yang Bapak baca lagi? Itu materinya sudah ada, KD-nya sudah ada. Apalagi yang harus Bapak tentukan kalau sudah KD-nya sudah ada, apa yang Bapak tentukan? Kedalaman materinya, Pak. Untuk tahu kedalaman materi, apa yang kita lihat? Yang pertama, karakter siswa juga, Pak. Nah, kedalaman materi terkait dengan apa yang kita katakan tadi. Ada C-nya, C1, C2, sampai Pak. C4. Indikator pencapaiannya, Pak? Iya, KD itu di situ kita, setelah kita baca KD, kita rumuskan IPK. Apa itu ini? Indikator pencapaian kompetensi. Iya. Nah, IPK itu harus mendukung KD. Betul, Pak ya? Siap. Nah, harus mendukung KD, akhirnya mendukung kompetensi inti dan tercapai kompetensi lulusan. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya lebih lanjut, apa bunyi IPK-nya ini dalam pembelajaran yang Bapak susun? IPK-nya saja. Bunyinya itu menggunakan kata kerja operasional dan disesuaikan dengan
Iya, oke. Kita Bunyinya konkretkan. saja, Bapak masih ingat. Untuk Eh, materi ini apa bunyi PK-nya? Kalau yang ini menerapkan, Kenapa menerapkan apa yang diterapkan? menerapkan, Coba lanjut saja. ya. Iya, enggak usah hafal, lihat saja itu Oke. apa. Sedikit Lihat tidak saja, boleh enggak lihat, usah. Pak. Izin Tidak boleh. bisa lihat. Nah, saya tanya itu karena saya ingin tahu apakah cocok KD dengan IPK yang Bapak rumuskan. Menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan Ya, sehari-hari. itu KD-nya, Ya, KD-nya Pak. Pak ya. Ya, itu kadanya, Pak. Ya, IPK-nya apa bunyinya yang Kalau Bapak rumuskan? IPK-nya yang sesuai dengan KD-nya ini, Pak, ada dua, menghitung dan ya menghitung energi listrik. Tapi selain IPK yang sesuai dengan KD-nya ini ada juga IPK penunjang menjelaskan. Ya, menjelaskan. Berapa IPK yang Bapak susun? Nah, di sini ada 4, 1 penunjang, 2 inti, 1 pengayaan. Iya, yang mana itu penunjang? Yang penunjang itu yang level kognitifnya lebih rendah, di bawahnya Ya. inti, Pak. Kalau IPK apa lagi tadi? Pengayaan, IPK Pak. di tengahnya apa itu? Di tengahnya inti, Pak, atau kunci. Pakai inti, pakai kuncinya. Jadi, Ya, Pak. nah sekarang Bapak itu kognitif yang saya dengar ini. Itu yang Bapak rumuskan itu adalah KD3. Pak Ferdinand, Iya, tahu? Pak. Iya, Pak. Kan ada KD4 juga di silabus. Iya, Pak. KD4 itu apa? KD 4-nya ini menyajikan hasil rancangan berbagai rangkaian listrik. Nah sekarang, apakah itu, kan Bapak rumuskan juga IPK-nya, Iya, Pak. apakah itu harus dicapai oleh guru? IPK Eh, pengetahuan, IPK keterampilan. eh, iya, Pak. Bagaimana cara mendeteksi kalau tadi IPK pengetahuan kita berikan tes? Kalau keterampilan ini tadi diapakan, Pak? Dengan bisa dengan observasi atau unjuk kerja, Pak. Atau Yuk praktik kerja, ilmiah. oke. Tapi ada hal yang perlu juga Bapak harus pikirkan dalam mengajar. Apa itu? Sikap. Sikap, ya, Pak. Ya, kan harus itu penilaiannya otentik. Harus sikap juga harus di ini. Bagaimana caranya Bapak? Bapak rumuskan juga Eh, IPK-nya? Kalau IPK sikap tidak, Pak. Tidak. Mengapa? Eh, karena dia langsung diamati langsung, Pak. Jadi pakai lembar observasi. Ya. Oh begitu di. Tapi keterampilan juga tadi dia mati langsung dari ujuk kerja. Sikap juga pasti Anda amati juga kan? Iya, Pak. Mengapa tidak dirumuskan itu? Bapak baca baik-baik itu kurikulumnya. Iya, Pak. Oke. Saya kira waktunya Pak Adnan ini kelihatan ini. Saya Ya. kira sudah cukup Pak Ferdinand. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mohon maaf. Sudah ini waktunya ini yang sudah 9 lewat. Oke, Pak Ferdinand, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan Bapak berkenan, mudah-mudahan Bapak bisa dinyatakan berhasil. Oke. Karena tidak ada lagi nih. Ya, ya, ya. Ya. Sudah cukup. Ya, oke, sudah cukup. Kita persilahkan Ferdinand untuk hentikan rekamannya. Ya, Pak.